esok. Biarlah aku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Dadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku yang pegang. Bukan hari esok, dan aku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Dadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ternyata aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku hanya pegang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku hanya pegang. Tapi terang bagiku kini tanganku hanya pegang. Tapi terang bagiku kini tanganku hanya Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan sukacita di tahun baru ini, amin. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi di hari keempat di tahun 2026, Saudara. Tentunya akan banyak ada rahasia ke depan, tetapi percaya Saudara, keyakinan kita, Dia Allah Immanuel akan menyertai kita sepanjang tahun ini, amin. Kalau tahun 2025 penyertaan Tuhan sempurna, pasti di tahun 2026 ini juga penyertaan lebih luar biasa akan kita nikmati, amin. Sebagaimana firman Tuhan katakan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang, amin. Sebab itu mari kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya jumpa kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh beri tepuk tangan, kita sambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Biar Roh Kudus melawat kita semua pagi hari ini. Mari kita akan buka dengan doa, kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kembali kami mau menikmati Engkau Tuhan. Dan sungguh kami percaya Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Ada lawatan Tuhan pagi hari ini. Ada atmosfer surgawi yang akan kami nikmati pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa di hari keempat di tahun 2026 ini. Sungguh kami
percaya ada sesuatu terobosan yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami akan semakin melihat kuasa Tuhan. Kami semakin melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Harapan kami Tuhan, cita-cita kami, keinginan dan kerinduan kami. Kami percaya di Tuhan ini akan tercapai. Dan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan selalu memegang tangan kami. Engkau yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kami mau bawa penyembahan kami. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Biar ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh kami percaya jemaat Tuhan yang datang, yang dalam keadaan sakit pasti disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Persoalan-persoalan kami terlalu percaya Tuhan ada jalan keluar Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap membawa setiap sembah syukur kami di pagi hari ini. Dan kami tabiskan ibadah di pagi hari ini dari GBI Betani Tonsea. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Biar kita bawa pujian dan syukur di pagi hari ini. Dan biarlah hidup kita persembahkan sebagai penyembahan di hadapan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan. Kami sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena bawa syukur di hadapan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sungguh kami sadar kami ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tetapi kami berharga di matamu, di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan rendah hati
di hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau menerima setiap penyembahan kami di pagi hari. Selama kami hidup kami hanya mau menyembah-Mu Yesus. Tak ada yang lain dalam hidup kami. Hanya Yesus penyembahan kami. Hanya Yesus kau segalanya. Oh Yesus, kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Di tahun ini Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi dengan-Mu Yesus. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan yang ciptakanku dalam hidupku berharga di mata-Mu. Bawa hidupmu pagi hari ini. Segenap Bawa hidupmu sebagai penyembah. bersembahkan Mari biar jemaat Tuhan angkat pujian. Hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Kami berharga Tuhan. Kau ciptakan kami berharga di mata-Mu. Sungguh kami berharga. Sungguh hidup-Mu berharga. Kami hidup
bukan menyakiti hatimu. Tapi biar Tuhan pagi hari ini kami mau menyembahmu Tuhan yang segenap hati. Sebab kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu Tuhan. Mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari. Lihat segala kebaikan Tuhan. Hanya karena anugerah.
Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat. Saudara boleh mengangkat tangan, menandakan rasa syukur karena anugerah Tuhan. Tangan di hadapan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan sampai detik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin 3 kali. Yang keras suaranya. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, tiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Amin. Percaya tahun ini langkah-langkah hidup kita akan dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini.
biar ini menjadi doa dan iman kita di tahun ini. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan. oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku dalam badai dunia menakutkan hatiku tenang teduh. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Dan langkahku Saya Tuhan yang pimpin, amin. Amin. ke tempat tinggiku di antaranya, dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang abadi. Biar langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia. Sekalipun dunia menakutkan, adik percaya saudara, kita akan tetap tenang. Kepada Yesus, amin. Dalam langkahku, Tuhan Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Saya rindu mendengar suara jemaat Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Aku Biar tangan kasih-Nya memimpin saya dan saudara. Sekalipun badai dunia menakutkan, tapi kita akan tenang, amin. Kepada Yesus. Jemaat Tuhan katakan, tiap langkahku, percaya saudara, langkah saudara akan dipimpin oleh Tuhan tahun ini. Sama-sama katakan, tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin.
ya Tuhan, Raja di atas segala raja, amin. Saudara, seperti pujian yang akan kita nyanyikan pagi hari ini, percaya akan ada kelimpahan, amin. Percaya pasti akan ada kesembuhan juga, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yes. Biar pujian ini jadi doa kita, jadi harapan kita di tahun ini. Haleluya. Musim baru, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, oh, 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 kelimpahan datang, oh, 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 saatnya bersorak, oh, 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 kesembuhan. Saudara, musim baru telah tiba, amin. Dan ada penuaian yang besar terjadi. Haleluya. Kelimpahan datang, oh, 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 saatnya bersorak, oh, 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 kesembuhan datang, yang lemah berkata kuat. Kelimpahan datang, ini menjadi iman kita. Kesembuhan datang, yang lemah berkata kuat. Kelimpahan datang, sampai kami bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata kuat. Haleluya, percaya akan ada kelimpahan, amin. Sudah percaya akan ada kesembuhan, sudah percaya akan ada terobosan, amin. Tahun ini beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan.
Mari siapkan hati kita. Kembali di tanggal 4 di bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini, kita siap kembali menerima rema firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari bertepuk tangan sorai-sorai bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah penyelamat kita. Dialah Immanuel akan menyertai hidup saya dan saudara sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Mari jemaat Tuhan saja kita bangkit berdiri. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
kasih Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami tahun 2025 dan tahun ini minggu pertama di hari yang keempat 2026. Keyakinan kami Allah Immanuel tidak pernah berubah. Selalu sama kasih kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu lebih lagi nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, mengutamakan Engkau di atas segalanya. Dalam segala kesibukan-kesibukan, kami bersyukur Roh-Mu yang kudus menaruh kerinduan untuk terus beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Terima kasih kami masih hidup di tahun 2026. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa yang harus kami kerjakan. Kami bersyukur kepadamu, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus, roh hikmat pewahyuan jadi bagian kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan dan mampu melakukan firman, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu dahsyat luar biasa bagi kami, untuk kehadiran-Mu boleh menjamah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom semuanya. Iya, puji Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Tadi puji-pujian yang baru mengatakan yang lemah biar berkata aku kuat. Aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Setiap kita kuat bukan dengan kekuatan sendiri, tidak saudara, tapi karena ada Tuhan di dalam kita, karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Masalah pergumulan memang tidak pernah habis, selalu ada apapun itu, dan masalah tidak pernah salah alamat ya. Tepat alamatnya menuju ke rumah atau pribadi masing-masing. Iya, tanpa diundang, tanpa kita buka pintu dia datang. Iya, dia datang saudara. Tapi syukur bagi kita. Saya dikasih pujian waktu ada Pak John itu ya, Ibu Desi kalau tidak salah yang WL, dan itu ada kata-kata seperti ini. Walau karena kini susah, semua orang susah, kita akan tetap tertawa. Iya kan? Saya bilang, ini egois kali ya. Tapi ada sesuatu dalam hati, iya kan beda. Kalau orang dalam Tuhan itu beda. Amin. Orang yang ada Roh Kudus di dalam dan mengizinkan dia, Roh Kudus bekerja, itu beda. Bukan berarti tidak ada masalah, ada. Tetapi karena ada Roh Kudus yang jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di luar, kita tetap tertawa, kita tetap bersuka cita. Ada pengharapan, ada kekuatan saudara, luar biasa. Memang diprediksi tahun 2026 saya berkunjung ke saudara dan dia mulai cerita dari A sampai Z begini-begini. Ekonomi, keadaan ekonomi yang paling di atas nanti begini, memang banyak uang tapi itu ditahan dan lain sebagainya. Dia cerita pokoknya lama sekali. Di mobil saya bilang, kalau dengar ceritanya orang jadi khawatir. Tapi kalau kita baca firman, kita beribadah kepada Tuhan, kita jadi kuat. Amin. Baru puji-pujian orang so dikuatkan. Orang so ada sukacita, penghiburan. Sebab itu mari dalam tema revival di tahun 2026 ini saya coba berdoa, saya minta Tuhan remanya, kunci untuk mengalami revival itu apa? Ya. Bukan hanya sekedar tema, tapi mari kita berdoa bersama-sama. Revival atau kegerakan rohani dimulai dari dalam diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dimulai dari dalam diri kita, dari keluarga, di gereja lokal, dan itu akan menyebar kemana? Di tempat
merasakan Tuhan kita berada di sana, di marketplace, di kantor atau di masyarakat, itu akan menjalar, api itu akan menjalar. Tetapi yang pertama diawali dari dalam diri kita. Ya, kegerakan rohani dalam perjanjian baru itu dipicu oleh karya Roh Kudus yang membawa pertobatan massal dan berfokus pada respon kita kepada Injil atau firman Tuhan. Jadi karya Roh Kuduslah yang membawa orang-orang mengalami kegerakan rohani. Karya siapa? Roh Kudus. Contohnya siapa saudara? Supaya lebih nyata. Rasul Paulus, Saulus. Bagaimana di Kisah Para Rasul pasal yang 9 mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia tadinya giat menganiaya jemaat Tuhan, giat melakukan keyakinannya, berkobar-kobar dalam hatinya. Bahkan dia menuju kepada para imam waktu itu untuk apa? Minta surat yang sah supaya dia menangkap orang-orang ya yang beribadah kepada Tuhan. Dia coba menghalangi orang-orang itu, sementara dia giat, sementara dia melakukan apa yang dia yakini itulah hukum Taurat. Tuhan datang kepadanya. Itu Kisah Rasul 9 ya, bagaimana pertobatan Rasul Paulus. Dan begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia sempat buta 3 hari, tidak bisa lihat apa-apa. Kemudian Ananias diutus oleh Tuhan untuk pergi kepadanya, menumpangkan tangan dan berdoa. Di dalam penglihatan waktu Ananias berdoa, disuruhlah pergi ke satu rumah, di sana ada Saulus. Ananias bilang, "Oh Tuhan, bukankah dia orang yang berkobar-kobar menganiaya jemaat?" Tapi Tuhan bilang, "Tidak, engkau harus pergi ke sana karena aku punya rencana buat dia dan dia akan banyak mengalami penderitaan." Dan waktu Ananias ke sana tumpang tangan kepada Rasul Paulus, matanya itu terbuka seperti ada selaput yang terbuka dan dia bisa melihat. Disitulah dia bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat karya Roh Kudus saja, maka revival atau kegerakan rohani itu terjadi. Katakan amin. Roh Kudus yang mampu melakukannya. Nah kita kalau siap, kita mau, kita rindu melihat pertama kepada diri kita. Kelimpahan itu terjadi, amin. Kesembuhan itu mulai datang, amin. Dan orang yang lemah akan jadi kuat, dan orang yang pemalu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya malu-malu mau bersaksi ini tidak lagi. Itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau menyadari itu karya Roh Kudus, dan kita ini milik Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita bait Allah. Kita mau dipakai Roh Kudus, maka kita akan mengalami kegerakan rohani. Nah, ciri orang yang mengalami kegerakan rohani itu seperti apa? Yang pertama adalah ada kerinduan atau hasrat yang dalam. Untuk apa? Hidup kudus. Ada roh takut akan Tuhan. 1 Petrus itu pasalnya yang pertama ayat 16. Ada tertulis, kuduskanlah. Hendaklah kamu kudus karena aku ini kudus. Iya, saya tidak pakai ini, tapi saya tidak sempat foto dan beri karena Pak Guru saya lihat lagi sibuk, ada liburan, jadi biarlah menikmati liburan dulu. Ayo sama-sama baca. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku ini kudus. Jadi ciri atau orang yang rindu mengalami revival, mau masuk dalam rencana Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa, milikilah roh takut akan Tuhan dan mempunyai hati yang selalu rindu untuk hidup kudus. Katakan amin. Ya, kalau itu ada saudara,
di dalam setiap kita, saya yakin dan percaya kerinduan kita untuk selalu melekat dengan Tuhan. Waktu kita selalu ngomong, aduh ini tanggal 4, Tuhan saya rindu. Saya bilang waktu Natal bukan sekedar celebration atau perayaan, tetapi Natal bagaimana kita mengintrospeksi diri. Yesus itu lahir, sejak Yesus ada dalam diri kita, Yesus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Amin. Ada satu pertumbuhan dalam diri kita. Nah, introspeksi diri. Kalau dulu mungkin sempat nyeplos atau terlanjur berbicara, berkata-kata yang tidak membangun, yang tidak, pokoknya yang tidak baik. Nah, sekarang tahun 2026 hal-hal yang buruk kita mau tinggalkan. Amin. Kita mau melangkah selangkah lagi untuk apa? Menjaga kekudusan Tuhan yang telah mati, darah Yesus yang mahal itu yang sudah menebus saya tidak akan sia-siakan. Saya mau menghormati itu sebagai suami, saya sebagai imam, kepala rumah tangga, saya rindu membawa seluruh keluargaku kepada Tuhan. Sebagai istri, tiang doa, penolong bagi suami, saya rindu keluarga rumah tanggaku penuh dengan damai dan sukacita. Kami berdoa waktu perpisahan tahun cuma berdua. Saya bilang, Tuhan biar kami sehat, kuat, panjang umur, lebih berbahagia sebagai suami istri. Ya, tahun ini saya bilang memang supaya kalau mau menyiapkan kado boleh, kalau tidak juga enggak apa-apa, tapi diminta untuk hadir dalam perayaan pernikahan nanti 40 tahun, saudara. 2026 menikah 1986. Jadi 40 tahun. Rindu supaya itu boleh dirayakan karena jarang dirayakan. Ya. Memang dalam keluarga bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada. Ekonomi lah, kesehatan lah, hubungan lah, betul, dalam keluarga itu pasti ada ya. Tetapi biar semakin hari semakin memahami satu dengan yang lain, semakin hari semakin mengenal kekurangan, kelebihan masing-masing, dan semakin bahagia. Katakan amin. Rindu dalam keluarga semakin bahagia, amin. Minta revival dari Tuhan. Kemarin bercerita ya, ada seorang yang curhat lah, sedikit curhat, tapi bukan jemaat, bukan itu. Terus dia bilang begini, aduh ibu, kalau dia berkelahi dengan DP istri, suami istri ini, aduh, di depan anak-anak, sudah jadi contoh buat anak-anak, makanya anak-anak begini dan begini. Saudaraku, tarik satu pelajaran dari situ. Iya ya, kami juga dulu, ini anak-anak saya sudah berkeluarga, kadang-kadang kalau bertengkar juga enggak sampai pukul tangan sih, berkata-kata ya tonsek akan nadanya tinggi. Akhirnya saya juga ketularan juga, ikut tinggi. Oh belum tahu ini Madura juga, Jember ini. Satu saat ini touring diserempet sama truk, hampir-hampir saya turun. Saya coba veto karena itu touring sempat oto sayang-sayang toh, sempat tergores begitu. Oh ini sopir truk, ini truk ini yang nyambar, yang nyerempet. Terus Pak Gembala bilang, mama Maduranya keluar katanya. Terus bukan apa kan di pinggir sungai, kalau orang tak itu saya bilang, ya Maduranya keluar. Kadang-kadang seperti itu saudaraku.
Tetapi mari kita mau belajar tahun 2026 ini, amin. Untuk kita lebih baik, lebih bahagia. Tidak tergantung kepada uang, tidak tergantung kepada harta. Bukan karena semua baik-baik, tapi karena rasa syukur kepada Tuhan. Masih hidup di tahun 2026. Ada seorang yang kami kenal, ya cucu bersaudara ya. Cucu bersaudara, titelnya bagus, dosen di Unsrat, rumahnya juga, hartanya juga banyak. Tapi saudara, baru tanggal 1 dia sudah dipanggil Tuhan. Umurnya juga tergolong masih muda. Kalau kita hidup, anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita hidup, anugerah Tuhan. Dan mari kita pakai hidup ini untuk bermanfaat. Supaya kita mengalami revival, jaga kekudusan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena dengan begitu orang akan tertarik dan melihat, merasakan bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Tapi kalau hidup kita tetap sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apa bedanya? Siapa yang tidak punya kelemahan? Ada. Tiap orang punya kelemahan, tidak ada yang sempurna. Pendeta pun ada kelemahan, gembala pun ada kelemahan. Tetapi bagaimana kita rindu supaya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kalau kita jaga kekudusan sebagai orang tua, sebagai istri, jaga suami baik-baik supaya kuntilanak tidak goda-goda dia. Banyak kuntilanak di luar, saudara. Ya, bukan kuntilanak yang pakai baju putih, rambut panjang lalu bukan itu. Tapi kuntilanak yang nyata. Iya. Yang nyata, coba goda-goda. Woi, istri harus lebih lagi. Amin. Bukan lebih dari kuntilanak, bukan. Maksudnya berdandan apakah begitu? Iya. Selama ini saya tidak cukur alis. Tapi sebelum tahun baru saya mau cukur alis. Saya tanya waktu gunting rambut, Mbak Yati, boleh rapikan alis? Oh ya bisa, Bu. Oh ya, soalnya saya kalau alis makan waktu. Enggak sama kiri dengan kanan. Colin itu selalu komplain, Mama ini. Pernah saya sudah di mobil mau ke gereja waktu di Winangun, alis saya berantakan. Jadi saya bilang, Pak Yati tolong rapikan ya, cukur supaya menghemat waktu. Waktu berdandan. Maksudnya ya kita ada satu progres, ada sesuatu yang baru, enggak apa-apa saudaraku, amin. Iya, di sana banyak yang bau harum. Banyak yang ya maksudnya untuk mempercantik, bukan untuk suami tapi untuk kuntilanak yang mau menggoda suami orang. Mari kita ibu-ibu sebagai wanita, kita lebih lagi untuk jaga suami kita. Begitu juga suami-suami, jangan kira istri sotua kok ngana sotua lebih banyak yang cantik, tidak. Digoda juga, saudara. Ada di sini yang, aduh ibu kalau itu kita so takut. Saya bilang, iya menghindar. Saya bilang menghindar, jangan ladeni orang yang seperti itu. Jadi suami-suami sayangi istrimu. Amin. Sayangi istri. Dulu waktu masih nona-nona, wow poco-poco. Sekarang pun, iya, biar somelar ke kanan ke kiri, dia tetap istrimu. Tidak ada yang lain. Tetap sayangi istri. Kita mengalami satu revival. Kita mau jaga kekudusan, jaga tempat tidur kita. Ya, jangan salah kamar, jangan salah rumah. Masuk itu di rumah masing-masing, jaga kekudusan. Anak-anak muda, jaga kekudusan. Revival ciri yang pertama, bagaimana kita mengalami revival apa? Jaga kekudusan. Dan yang kedua, miliki hasrat, kerinduan akan Tuhan. Mazmur 42 ya. Itu kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian. Ya, Mazmur 42 ayat 1.
Kita baca sama-sama sampai ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kegelapan manusia, kepada mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita baca ini seperti puisi ya dari Bani Korah ya, Mazmur 42 ini mengatakan seperti rusa yang merindukan apa? Sungai yang berair. Waktu di Ruko saya pernah khotbahkan ini. Saudara tahu rusa itu baunya itu melekat, sangat bau dan melekat. Dan rusa itu binatang yang lemah, gampang diterkam oleh musuh. Bagaimana caranya Bagaimana caranya rusa bisa lepas dari musuhnya? Musuh kita bukan darah dan daging ya. Persoalan, pergumulan, apapun itu saudara. Rusa rindu sungai yang berair dikatakan. Satu, karena rusa tidak bisa lepas dari air. Rusa kalau minum banyak sekali, dan itu ada kantong, disimpan di dalam kantongnya, dan dia kuat lari juga. Tapi dia tidak bisa habis air, dia bisa mati. Yang kedua, satu memang kebutuhan rusa akan air untuk memenuhi kebutuhannya dalam tubuhnya supaya tetap sehat kuat. Yang kedua, kalau rusa itu dikejar oleh musuh, dia telinganya ini ditaruh di tanah begini. Dia tahu di mana ada aliran air, gemercik air. Waktu dia tahu entah di barat atau di timur atau di selatan atau di utara, ke sana dia akan lari, akan mendapatkan sungai yang berair. Kenapa? Alasannya ini, waktu rusa itu mendapatkan sungai yang berair, dia masuk di situ, binatang buas hilang jejak. Binatang buas hilang jejak. Dia tidak akan tahu lagi di mana, kan baunya itu kuat sekali ya. Saya pernah makan dendeng rusa waktu di Bacan, di Labuha. Itu ada dendeng rusa, dan kalau darah tinggi tidak bisa, memang cepat sekali tensinya naik. Keras, tapi itu diolah. Kok itu yang hidangkan, dia bilang begini, ini Bu, ndak bau tau Bu, karena bau. Saya bilang, oh iya ndak bau. Ini diolah katanya sedemikian rupa sampai jadi enak seperti itu. Saudaraku, waktu dia masuk di dalam sungai yang berair, hilang baunya dan musuh ndak bisa lihat jejaknya. Kita waktu dikejar-kejar musuh, bukan darah daging, bukan manusia, kita aman di hadirat Tuhan. Katakan amin. Waktu ada di hadirat Tuhan, di situ kita dapat kepuasan, keamanan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan. Ada waktu kita ada di hadirat Tuhan. Makanya pemazmur ini berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu kerinduan yang sangat dalam sekali dari Bani Korah. Bilakah,
kapan aku bisa datang? Karena dalam perjanjian lama tidak sama dengan perjanjian baru sekarang. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, tapi tidak di perjanjian lama. Karena tahu waktu ada di hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, amin. Ada pemulihan, ada jawaban, ada kesembuhan. Dan ayat selanjutnya berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena beban, karena persoalan, karena pergumulan, terus air mata mengalir. Bahkan dikatakan, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Kadang kita waktu punya beban, punya masalah, katanya orang yang takut Tuhan, katanya orang yang setia kepada Tuhan, mana Tuhannya? Kenapa tidak tolong dia? Mungkin orang seolah-olah bilang seperti itu, tapi saya mau katakan saudara, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong kita. Kalau kami melihat hari-hari, tahun-tahun di mana kami mengalami ya seperti berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, itu rasanya lama sekali. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Pak Gembala selalu bilang, waktu saya lewat lihat gereja, lihat pastori, saya bilang, kapan orang punya gereja? Kapan ada pastori? Karena di Tobeloso ada gereja, ada pastori di sana. Di sini belum ada. Kapan? Rasanya seorang seperti bilang, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Kenapa dia tidak tolong kamu? Tapi lihat ayat selanjutnya. Inilah yang hendak ku ingat. Ingat, waktu engkau mengalami dalam lembah-lembah kekelaman tahun-tahun yang lalu. Bahkan tahun ini sampai hari yang keempat, seolah-olah tidak ada pertolongan. Di sini dikatakan inilah yang hendak apa? Ku apa? Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Kalau di sini dikatakan inilah yang hendak ku ingat sama-sama. Sementara jiwaku gundah gulana, ingat ini. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini dia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan menyanyi nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudaraku, di sini kuncinya. Waktu engkau mengalami masalah, dikejar-kejar musuh, tidak seolah-olah tidak ada pertolongan, sudah berdoa dengan air mata, dan orang mungkin berkata, saudara-saudara kita berkata, di mana Allahmu? Waktu saya mengalami keguguran, teman-teman saya berkata, kamu mungkin begini. Orang tua dan saudara-saudara saya yang belum kenal Tuhan, itu karena kamu masuk Kristen, itu karena kamu begini. Kadang orang mudah untuk menghakimi kita. Tapi lihat pemazmur ini berkata apa? Bagaimana aku mendahului mereka dalam kepadatan manusia menuju ke rumah Allah. Katakan amin. Waktu kita mengalami gundah gulana, tidak menentu, seolah-olah tidak pertolongan, tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetap terus setia percaya kepada Tuhan. Tetap terus dan jangan goyah menanti pertolongan Tuhan. Dalam kepadatan manusia. Ini kunci bagaimana mengalami revival. Mengalami seperti kitab Yesaya pasal 43. Ada terobosan di padang belantara, di situ ada jalan, di padang gurun, di situ akan apa? Ada sungai yang mengalir. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita ini ingat. Waktu ada masalah pergumulan, jangan berhenti untuk cari Tuhan. Jangan berhenti untuk tidak setia kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk tidak melayani Tuhan. Katakan amin. Tetap maju apapun yang terjadi. Sehingga ayatnya yang ke-6 mengatakan apa lagi? Beda sekarang ya. Mengapa
engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudara, kalau di dalam apa ini tadinya gundah gulana, tadinya beban berat, air mata menjadi makanan. Tetapi setelah dia datang setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, beda pertanyaannya. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Bukankah ada Allah yang besar? Seperti itu. Dan gelisah dalam diriku, apa dikatakan? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. So beda saudara. Kalau tadi, aduh iyo kita tertekan, aduh rasanya gelisah, aduh tuh menangis. Tapi waktu dia ingat, dia pergi mendahului manusia yang lain dalam kepadatan banyak orang. Dia pergi ke rumah Allah, di sana dia ingat, Tuhan penolongku, aku akan berharap lagi. Katakan amin. Makanya tetaplah setia dalam keadaan apapun. Karena mungkin besok jawaban doa itu, atau minggu depan, atau bulan depan, atau bulan berikutnya. Mungkin belum Januari, tapi mungkin Februari. Katakan amin. Tapi yang pasti Tuhan ada di sana. Haleluya, haleluya. Jadi ini kunci dari mengalami bagaimana namanya revival atau kegerakan rohani. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang yang mengalami revival bukan orang-orang di zona nyaman, tidak. Tapi mereka dalam aniaya karena Kristus. Orang yang mengalami revival, yang mengalami kegerakan Allah, bukan hanya rohaninya dikuatkan, diteguhkan, tapi ekonominya, tetapi juga hubungannya, keluarganya, rumah tangganya, ada Tuhan nyata di sana. Yang berikutnya, selain merasakan hasrat yang dalam akan Tuhan, yang ketiga adalah apa saudara? Tahan menderita karena Kristus. Katakan amin. Rasul Paulus tahan menderita karena Kristus, sehingga membawa dampak yang luar biasa. Jemaat di Antioquia. Kenapa saya lagi antusias untuk baca kisah para rasul. Dan di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-11, di sana bagaimana jemaat di Antioquia itu mengalami satu kegerakan yang luar biasa. Ayat 19 Kisah Rasul pasal yang ke-11. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan. Ini dia. Karena penganiayaan di Yerusalem mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Mereka tetap memberitakan Injil. Karena penderitaan, karena Kristus mereka dianiaya dan tersebar. Baca sama-sama ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau beritakan Injil, ini dia, Yesus itu adalah Tuhan. Berikutnya 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap ada penderitaan karena Injil, di sana ada kegerakan. Ada kegerakan. Ada benih yang tumbuh di sana. Saya yakin di mana ada doa, di situ ada kegerakan. Selanjutnya, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus siapa? Barnabas ke Antioquia. Dan terusnya, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan dalam penderitaan, dalam keadaan aniaya.
satu dengan yang lain. Barnabas ini yang artinya penghibur, menguatkan mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Dalam aniaya, dalam penderitaan, karena engkau bersaksi, karena engkau melayani, karena engkau memberitakan Injil, tetap setia sampai revival itu terjadi, sampai kegerakan Allah itu terjadi. Ayat 24. Karena Barnabas adalah orang apa? Baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya garis bawahi, kenapa yang pertama ditulis orang baik? Untuk kita jadi saksi, untuk kita jadi berkat, memang harus jadi orang baik. Kalau orang jahat gimana mau jadi berkat? Kalau tidak baik gimana mau jadi berkat? Terus penuh Roh Kudus dan penuh iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Mari 2026 rindu bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Katakan amin. Bahwa jiwa-jiwa bangkit semua untuk bersaksi, berdoa. Orang bukan hanya di tempat ini, tapi saya rindu kita kembali ke Bacan sana. Lihat, kalau tadinya Pak Rusli berdoa, siapa lagi yang mau diutus? Ya, kami mau pergi ke sana, saudaraku. Melihat bagaimana firman, setiap hari saya doa supaya setiap firman yang ditabur, entah di Tobelo, di Morotai. Sedikit kesaksian waktu di Morotai, kami mau pergi, itu jangkauan rintisan dari Tobelo. Waktu ada di Tobelo itu lewat ombak ya, 1 jam naik speed, saudara. Tapi saya dapat mimpi dan diteguhkan dengan pendoa juga. Di situ itu mimpi yang tadinya bunga itu seperti layu, kakek tumbuh jadi subur. Saya kan suka bunga, cuma karena ada bunga lili, jadi bunga-bunga hidup kayak kurang terawat ya. Itu saya lihat dalam mimpi itu, jadi bagus. Terus saya ceritalah kepada Ciling yang pernah datang di sini. Terus dia bilang, ibu, kita tuh ibu, ini belum saudara, baru mau rencana perintisan ke Morotai. Dia bilang, ibu, kita mimpi ibu, aduh orang dapat ikan besar-besar, perahu, aduh pom banyak. Dia bilang begitu. Saya bilang, oh iya Ciling, berarti sewaktunya Tuhan memang orang pergi ke Morotai. Dan betul, sekalipun karena satu lain hal, saya kembali ke sini dan di sana ditaruhlah pengerja yang dari Tobelo waktu itu dan tidak tahu bagaimana akhirnya dia terlepas dari Tobelo. Saya bilang biar Jo, yang penting torang so memulai, dan sampai sekarang ada saudara. Terbukalah GBI, tidak tahu mereka kasih GBI apa ya, tapi tahun 2017 kalau tidak salah saya diundang untuk khotbah Natal di sana. Jadi bagaimana kita bawa jiwa-jiwa dan kita berdoa, amin. Mesti tahan aniaya, katakan amin. Kalau baru dibilang susimbang mi pandita, belum apa-apa. Itu maksudnya sama kayak pendeta saja, suka bersaksi, suka ini. Biar memang orang harus bukan biar tidak jadi pendeta, tapi jadi apa? Pembawa jiwa, bukan pendekat lah. Pembawa jiwa sama Tuhan. Terus selanjutnya ada kata yang sejumlah besar orang. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Disinilah Paulus dan Barnabas. Bagaimana waktu ada di Antiokhia banyak lagi sejumlah besar orang. Terus 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu ada jemaat di Antiokhia. Ayat 27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang yang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa
bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ada satu Filipus ya kalau tidak salah. Iya, Filipus, bukan Agabus. Bukan Gabus, saudara. Ini Agabus orang nabi. Dan nabi itu waktu bernubuat itu digenapi. Itu terjadi. Sekarang saya berdoa, minta supaya di antara kita ada karunia yang diberikan kepada jemaat. Entah itu guru, rasul, nabi, atau apa? Gembala, amin? Atau apa? Gembala, penginjil, guru, apalagi rasul, iya, diberikan kepada jemaat ini. Satu, saya dapatkan waktu tema Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Kalau keluarga harmonis, lihat ya, ada seorang diaken namanya Filipus. Filipus ini diaken, tapi karena dia setia akhirnya jadi penginjil. Dan dia punya 3 anak darah. Saya lupa di mana, tapi ada di Kisah Rasul. Saya baca itu waktu mempersiapkan untuk khotbah Natal ya. 3 anak darah dipakai Tuhan luar biasa. Mereka punya karunia. Saya bilang, wih luar biasa ini Filipus ini. Yang tadinya hanya seorang diaken jadi penginjil. Dan anak-anaknya itu mendapatkan karunia. Kita rindu, amin. Anak-anak kita dapat karunia. Karunia apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga ada revival terjadi dalam keluarga kita. Iya, dalam keluarga kita. Ayatnya yang ke 20 berapa tadi? 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini dia karya Roh Kudus. Tangan Tuhan menyertai orang-orang yang rindu melihat revival, mulai bertindak, mulai berdoa. Rasakan bagaimana rasa lapar haus itu akan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan waktu kita ada dalam pujian penyembahan. Saya mengajak setiap kita, mari kita aktif. Katakan amin. Aktif dalam apa? Beribadah. Bukan cuma sekedar menyanyi, tepuk tangan. Enggak. Waktu puji-pujian kita bergairah. Waktu bergairah saudara, Tuhan lebih bergairah memberkati kita. Waktu kita berkata kesembuhan sudah datang, itu amin. Bukan cuma nyanyi, baca, tapi hati kita mengamininya. Sekalipun pujian itu sudah kita hafal, anugerah-Mu, kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya kita tidak layak menerima itu, tapi Tuhan berikan. Maka saya percaya lawatan Tuhan akan ada di tempat ini. Kalau disertai dengan hati yang haus lapar akan Tuhan, bagaimana sejumlah orang besar Tuhan akan bawa. Dan kalau ada orang baru, mari kita ramah, mari kita sambut, katakan amin. Bukan hanya waktu sambut sebagai asar di depan, tapi setelah itu bagaimana kita bertanya-tanya. Saudara, kalau saya mau cover semua enggak bisa. Kalau ada 10 orang jiwa baru yang Tuhan bawa, tanya, ibu tinggal di mana, nama siapa, apa-apa dan lain sebagainya. Kita ramah, Tuhan sudah bawa ke tempat ini, mari kita sambut. Katakan amin. Enggak salah kita berbincang satu dengan yang lain, tapi mari perhatikan orang-orang yang Tuhan bawa ke tempat ini. Kalau dekat mungkin di gereja, oh iya Komsel Bukit Sion. Kalau ada yang dari Matungkas, oh iya ini coba Ibu Tika, ini tinggal di Matungkas. Oh Ibu Meti, ini tinggal di Air Madidi. Itu seperti jejaring. Ketika datang lawatan Tuhan, sudahkah kita siap untuk menampung jiwa-jiwa itu? Jadi bukan hanya cerita dengan ini terus.
Tapi kalau hari Minggu saya mengajak semua kita, mari ramah terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan bawa. Katakan amin. Bersedia, itu pelayanan, itu pun pelayanan. Oh sana, iya dia sok ada. Tinggal di mana ibu atau bapak, apa dan bagaimana. Itu tandanya kita siap menerima revival. Kita siap menerima jiwa-jiwa. Tuhan so bawa ke sini, ayo kita sambut, ayo kita bergairah. Ayo kita maju sama-sama. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya undang semua pemain musik dan kita menyanyi satu pujian. Mazmur 42 tadi. Seperti rusa rindu sungaimu. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Dan orang yang mengalami revival itu mulai dari diri sendiri. Fokus kepada pemberitaan Injil. Orang yang mengalami lawatan Tuhan, dia akan beritakan Injil. Yang tadinya fokus pada diri sendiri, ini fokus kepada Tuhan dan kepada pemberitaan Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. Rindukan Tuhan, melawat Engkau. Jadikan dia hasrat, kerinduan yang dalam. Hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau. amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Mari saudara bangkit berdiri, katakan Yesus. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi saudaraku, sebagai doa kerinduan kepada Tuhan, rindu melihat lawatan Tuhan itu nyata dalam keluarga kita, pribadi kita, dalam usaha pekerjaan, pelayanan kita. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus berseru, berseru kepada Yesus, berseru, dia ada di tengah kita. Kau berarti bagiku,
Tuhan. Bukan hanya Saulus yang mendapatkan anugerah kasih karunia, mendapat penglihatan, pertobatan yang luar biasa, dan memberi dampak yang luar biasa sehingga Injil boleh tersebar sampai di Asia. Tapi setiap kami yang ada, izinkan kami ya Tuhan, melihat karya Roh Kudus itu melalui pribadi lepas pribadi yang ada, dalam pribadi kami, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun Kau bawa kami, karya Roh Kudus itu nyata. Apa yang kami lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri, apa yang kami kerjakan, urapi itu dan buat berhasil Tuhan. Orang akan mengalami perbedaan. Orang akan merasakan bahwa Yesus ada pada kami. Pakai Bapa, kami tidak berfokus pada pribadi sendiri, tapi fokus kami adalah Tuhan bagaimana dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Fokus kami adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit. Dan berita Injil itu terus disebarluaskan. Tahun 2026 Tuhan, kami rindu melihat umat-Mu dipakai dengan dahsyat luar biasa. Ada terobosan-terobosan dalam bidang kekuatan, kesehatan, dalam Tuhan ekonomi, dalam relasi hubungan, baik sesama keluarga yang lain, dengan rekan, teman, sahabat, rekan kerja, bisnis dan lain sebagainya. Ada terobosan di sana. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat, terutama berkat rohani. Pakai anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, mulai dari balita, anak-anak bayi, anak-anak pratama madya, remaja, anak-anak youth Tuhan. Pakai Bapa. Bukankah Engkau berfirman anak-anak kami akan dipenuhi dengan roh, mendapatkan mimpi nubuat? Engkau pakai mereka Tuhan, seperti anak-anak Filipus yang dipakai dengan luar biasa. Pakai anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk jawaban. Yang ada pergumulan-pergumulan, mungkin mereka seperti pemazmur, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan tertekan jiwanya. Hari ini biar melihat pertolongan-Mu. Hari ini melihat kelegaan dan jalan keluar. Hari ini melihat mujizat. Hari ini melihat revival itu terjadi, kegerakan itu terjadi, pertolongan itu terjadi, mujizat itu terjadi, keajaiban itu terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau menampung setiap air mata kami Bapa. Terima kasih karena Kau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih karena kuat tangan-Mu terus merangkul kami dalam kesepian, dalam kesedihan, dalam keputusasaan, bahkan dalam gundah gulana. Kuat tangan-Mu boleh dirasakan, kehangatan kasih-Mu boleh dirasakan, kelembutan suara-Mu boleh menghibur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Bapa yang sangat baik, terima kasih. Mari saudara bersyukur dan rasakan. Rasakan kasih-Nya. Rasakan dan dengar suaranya yang lembut. Dia bukan Allah yang kejam, tapi Dia Allah yang penuh kasih dan sangat mengasihi engkau. Memeluk engkau, merangkul engkau. Dia tahu kalau engkau sudah letih. Dia
terus bersekutu erat denganmu, nyawanya saja dia rela berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jeritan doa yang umat-Mu bawa kepadamu di tempat ini Tuhan. Tempat yang sudah dikhususkan biar Kau mendengar. Di sini ada revival. Di sini ada Tuhan yang nyata. Di sini dirasakan kehadiran-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Kami bersyukur, kami pulang. Ada satu keyakinan Engkau penolong kami. Ada satu keyakinan Allah sangat mengasihi kami. Ada satu keyakinan ada jawaban di depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, yang yakin percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Luar biasa, di awal bulan Januari tanggal 4 kita sudah menerima berkat lewat kebenaran. Dan diberkati oleh Ibu Gembala yang sudah jadi saluran berkat kita dari pagi sampai siang hari ini. Kita boleh menikmati berkat Tuhan. Biar Tuhan pakai terus dengan urapan yang baru, pewayo nikmat di surga jadi bagian Ibu Gembala, suami, anak-anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan, doa sekaligus penyampaian akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur, bangga ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sangat baik, teramat baik. Kasih setiamu ya Tuhan terus merangkul, menggendong kami. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan. Untuk kami terus berharap dan percaya ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kekudusan-Mu menguduskan kami, untuk kami boleh mengalami revival, terobosan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam anak kami, cucu kami. Semua keluarga besar kami juga mengalami lawatan Tuhan. Bahkan lingkungan kami, pakai kami jadi alat-Mu, pengurapan-Mu yang Tuhan menyertai kami, akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan pengwahyuan mengurapi Ibu Gembala kami. Pakai dia dengan dahsyat dimanapun dia berada. Jadi banyak orang dimenangkan dan kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi. Kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kami mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Tolong lambaikan tangannya, kami mau menyambutnya. Puji Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan, biarlah ini bukan pertemuan awal dan akhir, karena kita adalah keluarga Allah di tempat ini dan bisa terus beribadah di tempat ini untuk bertumbuh bersama. Gembala dan staf juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kemarin atau dalam minggu ini. Firman Tuhan kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kendaki dan jadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun. Dan kita akan mendengar info sepekan. Sebelumnya Komsel Air Hidup akan ada tanggal 7 hari Rabu jam 6 sore di keluarga Tama
Rariha Mateos atau keluarga Pak Rusli Buleni jam 6 sore hari Rabu tanggal 7 diundang pengerja. Jadi komsel yang pertama, komsel air hidup di keluarga Bapak Rusli Buleni tanggal 7 hari Rabu jam 6 sore diundang pengerja. Dan kita akan melihat info pekan melalui multimedia. Silakan. Oh, maaf. Diingatkan minggu depan sudah ada ibadah 2 kali, jam 10 dan jam 6 sore, dan sekolah minggu. Dan hari Jumatnya doa, belum ada, doa malam minggu depan juga. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ya, ini hari Minggu pertama dan minggu depan kita sudah normal kembali untuk kegiatan kita, mulai dari ibadah raya 1, ibadah raya 2, kemudian doa malam dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk komsel sudah mulai jalan karena ada ucapan syukur juga. Mungkin ulang tahunnya Opa ya. Oh ya, puji Tuhan. Memberkati. Dan kita akan berdoa untuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus lainnya. Kita persiapkan persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan saat ini umat-Mu akan bawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pembangunan, misi diakonia. Tuhan memberkati semua persembahan kami. Kami percaya janji firman-Mu, Engkau buka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat sehingga umat-Mu bukan saja cukup, tetapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, bawa persembahan saudara ke depan. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini, kami mengundang yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini boleh maju ke depan. Ada Ibu Jenny Peleng, boleh ke depan, kita akan berdoa. Ya, ada lagi yang lain mungkin minggu ini yang berulang tahun, ya, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu, di mana 2 hari yang lalu hamba-Mu Ibu Jenny Peleng Tuhan boleh berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena itu kami hamba-hamba-Mu meletakkan tangan atas hidupnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dia dengan panjang umur, dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat-berkat dalam pekerjaannya, dalam rencana-rencananya, keluarganya. Engkau memberkati. Bahkan juga kami percaya rencana-Mu Tuhan dalam hidupnya boleh terlaksana. Apa yang menjadi kerinduan hasrat hatinya, doa-doanya, Engkau menjawab dan mendengar dan melihat, biar dia boleh melihat kenyataan dari apa yang dia doakan di tahun 2026 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan atas hamba-Mu Ibu Jenny Peleng Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan juga kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir. Tuhan menolong mereka dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bahkan juga Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Biar Tuhan, apa yang kami kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan buat berhasil. Dalam segala kegiatan, kesibukan kami masih dalam suasana tahun baru 2026 ini, Tuhan menyertai kalau kami akan berkunjung mungkin baik dekat maupun jauh dalam perjalanan-perjalanan kami, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebagai hamba-Mu berdoa mohon perlindungan-Mu Tuhan atas semua umat-Mu dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kegiatan mereka, dalam apapun yang terjadi di bangsa kami, baik dalam faktor ekonomi ataupun juga faktor-faktor yang lain, keadaan cuaca dan lain sebagainya. Engkau melindungi setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Jemaat Betani Tonsea ini. Engkau lindungi Tuhan, dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua, sampai kepada oma opa, dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hasrat hati kami ya, waktu-waktu yang lalu, tahun yang lalu, itu boleh menjadi kenyataan di tahun ini. Terpuji nama-Mu, kami memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai dari pusat sampai ke daerah pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil dan semua jajaran menteri kabinet merah putih, bahkan juga lembaga-lembaga tinggi negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga TNI Polri. Tuhan memberkati juga kepala-kepala daerah tingkat 1, gubernur dan wakil, wali kota, wakil, dan juga sampai kepada bupati, wakil, camat, bahkan sampai lurah, hukum tua, dan seluruh perangkat-perangkat desa dan kelurahan. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati pembangunan yang sedang berlangsung, baik pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang ada, pembangunan ekonomi kerakyatan. Tuhan memberkati, bahkan sarana prasarana transportasi darat, laut, udara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat wajahmu dan tadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, diberkati ketika engkau pulang, diberkati hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Semua berkat ini kita terima dengan syukur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Ini mau cabut ini. Kalau dia pas syuting udah pengendara situ. Nanti mau coba.